Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu dengan video sebelumnya itu adalah saya menjelaskan RPJMD, bagaimana cara masukkan tujuan sasaran daerah. Untuk video kali ini saya ingin melanjutkan bagaimana memasukkan data tujuan sasaran pada di perangkat di Renstra. Jadi Bapak Ibu lihat, saya sudah masuk ke bagian Renstra. Setelah itu Bapak Ibu bisa mencet entry tujuan sasaran. Jadi saya sudah masuk. Ini tampilannya entry tujuan sasaran. Untuk caranya tidak apa, hampir sama seperti tujuan pada RPJMD. Bapak Ibu bisa mencet tambah langsung mengisinya. Langsung saya coba di sini. Pertama-tama Bapak Ibu bisa mencet klik tombol tambah, langsung masukkan kalimat tujuannya, tujuan apa yang ingin diisi untuk daerah tersebut. Misal contoh kalimat tujuan, lalu Ibu bisa menyelesaikan masing-masing apa yang diisi. Nah, untuk sasaran daerah ini sudah ke tagging dan menglinkkan ke tujuan sasaran yang sudah saya buat di RPJMD. Jadi ini otomatis masuk ke entry tujuan sasaran di Renstra ini. Jadi Bapak bisa milih kalimat sasaran untuk kalimat sasaran sebagai contoh. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengklik, karena ini saya sudah membuat satu contoh, sudah selesai contoh. Nah, saya membuat ke contoh kedua. Jangan lupa untuk mengklik contoh kedua ini, contoh kalimat tujuan. Nah, ini masih kosong karena kita ingin membuat baru. Kalau ini sudah jadi, nah ini yang kedua, masih kosong. Setelah itu masuk ke indikator tujuan. Nah, untuk penanggung jawab, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Ini ada kepala bidang, ada sekretariat, dan bisa ada yang lain. Untuk mengisi penanggung jawab, Bapak Ibu bisa membuat siapa aja penanggung jawab untuk website aplikasi ini. Bapak Ibu bisa membuatnya di setting, lalu ke penanggung jawab di sini. Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Saat itu kita fokus ke entry tujuan sasaran di Renstra ini. Nah, karena saya sudah mengisi penanggung jawab di setting, maka saya misal saya ingin mengisi sekretariat penanggung jawabnya. Pilih indikator tujuan. Sama seperti sebelumnya, video sebelumnya, lalu bisa pilih mana apa yang perlu diisi. Misal saya pilih indeks komposit kesejahteraan, untuk tanda kurung bisa dihapus, lalu untuk menyesuaikan bisa diisi sesuai kebutuhan pada ibu masing-masing. Satuan juga menyesuaikan indeks. Nah, indikator sasaran daerah ini sudah indikator sasaran daerah itu sudah otomatis hasil dari taggingan dari tujuan yang saya buat di RPJMD. Jadi otomatis muncul di Renstra di bagian tujuan sasaran. Jadi Bapak Ibu bisa pilih apa yang ingin di-linkkan atau di-taggingkan. Karena saya buat satu, jadi ini munculnya cuma satu saja. Nah, bisa pilih ini. Untuk kinerja awal tadi targetnya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Klik simpan habis itu. Oh, data tidak berhasil ditambahkan, indikator sudah digunakan. Kenapa tadi itu? Karena tadi saya klik 2 kali. Jadi aman.
Habis itu bisa Bapak Ibu pilih masuk ke sasaran. Nah, jika sudah membuat tujuan dan indikator tujuan, jangan langsung masuk ke indikator sasaran. Harus urut, harus kita buat sasarannya dulu. Supaya bisa kita masuk langsung ke indikator sasaran, akan terjadi error, harus buat sasaran terlebih dahulu. Nah, dari itu kita buat sasaran di sini yang di kiri. Untuk kalimatnya Bapak Ibu sesuaikan, contoh kalimat sasaran. Bapak Ibu klik simpan. Nah, so kita buat indikator sasarannya. Penanggung jawab, bisa Bapak Ibu sesuaikan juga. Indikator, bisa saya pilih nilai LPPD. Untuk kurung bisa dihapus, bisa Bapak Ibu tulis sesuai kebutuhan masing-masing. Satu indikator, sesuaikan. Nah, untuk indikator tujuan, ini menyesuaikan dengan taggingan ke indikator tujuan atas ini. Indeks komposit kesejahteraan anak. Jadi kita untuk menglinkkan indikator tujuan ini ke indikator tujuan yang sudah kita buat. Bisa kita pilih. Kita klik simpan. Nah, begini cara pengisian di Renstra tujuan sasarannya. Setelah itu ada entry Renstra dan sub Renstra. Nah, kita harus mengisi sub Renstra dulu. Kenapa? Jadi ini entry Renstra ini, jika kita klik, maaf, kita hapus semuanya dulu. Baik. Nah, misal kita klik entry Renstra, nah, akan terjadi error. Kenapa? Karena data di entry sub Renstra ini masih kosong, Bapak Ibu. Jadi ini entry-nya itu untuk mengumpulkan semua data pada sub Renstra yang kita buat. Jadi saya ingin mengisi bagian sub Renstra terlebih dahulu. Jadi setelah mengisi tujuan sasaran, kita mengisi sub Renstra terlebih dahulu, baru kita meng-entry Renstranya. Nah, untuk sini ada bagian level program, ada indikator program, ada kegiatan, indikator kegiatan, subkegiatan, dan indikator subkegiatan. Nah, caranya kurang lebih sama juga. Untuk sasaran perangkat daerah, ini sudah tagging kan sasaran perangkat daerah yang sudah saya buat di pemasaran. Ibu bisa milih. Nah, untuk program ini sudah disiapkan apa yang mau dipasang programnya di sini. Ada program perekonomian, program penyelenggaraan, program pemerintahan dan kesehatan masyarakat, rakyat, program penunjang urusan. Misal kita program penunjang urusan, so klik simpan. Di situ masuk ke indikator level program, indikator programnya. Nah, pilih indikator program, sih ada banyak. Saya Bapak Ibu pilih, bisa diketik juga jika ingin mencarinya. Saat saya angkat kesakitan, Bapak Ibu bisa lanjutkan kalimat-kalimat bebas. Satu indikator, menyesuaikan indikatornya. Tanggung jawab. Nah, link ke indikator sasaran. Nah, Bapak Ibu bisa milih untuk program ini mau kita tagging kemana. Ya, ini ada karena kita tadi udah buat ada dua, itu indeks profesional ASN dan nilai LPPD yang sudah kita buat di sini tujuan sasaran. Ibu bisa pilih mana yang kita mau linkkan ke taggingkan. Jadi kita pilih ke
tips profesionalitas kinerja awal dan target juga bisa Ibu sesuaikan. Suasana program juga bisa Ibu tulis juga, karena tidak otomatis, bisa Ibu lanjutkan juga. Terus klik simpan. Nah, setelah mengisi indikator program, kita masuk ke bawah, yaitu mengisi level kegiatan. Jadi kegiatan untuk program penunjang urusan pemerintah daerah, kita isi kegiatan apa. Misalnya untuk perencanaan penganggaran, boleh klik simpan, akan masuk. Setelah itu masuk ke tambah indikator kegiatan. Untuk indikator bisa Bapak Ibu sesuaikan, misal rata-rata, satuan rata yang menjawab. Nah, jadi ini tanggung jawab ini tidak bisa dilakukan oleh sekretaris atau kepala bidang, hanya bisa dilakukan oleh di bawahnya level sub penanggung jawab. Nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Lalu masuk ke link ke indikator program. Dan tadi saya memasukkan angka kesakitan, jadi akan otomatis tagging di sini angka kesakitan yang sudah kita buat di atas tadi. Nah, untuk bawahnya juga menyesuaikan. Terus klik simpan. Sudah ada, selesai. Nah, setelah itu kita masuk ke sub kegiatan. Nah, untuk lokasi Bapak Ibu sesuaikan, nanti akan kita ada banyak lokasi. Masuk sub kegiatan, itu penyelenggaraan wanita data pendukung, bisa Ibu pilih. Nah, untuk pagu tahun ke-1, jadi Bapak Ibu bisa mengisi nominal pagu tahun ke-1, 2, 3, 4, 5. Saya ingin mengisi 100.000. Pagu tahun kedua 200.000. Pagu tahun ketiga bisa diisi bebas sesuai dengan instansi masing-masing. Klik simpan. Nah, kita sudah mengisi sub kegiatan, indikator ini juga otomatis masuk ke sini. Level sub. Jadi bisa diedit juga target kinerjanya, target awal, tanggung jawab siapa. Jadi ini fungsi yang sub indikator sub kegiatan akan menambahkan tanggung jawabnya, linknya ke kemana, link ke indikator kegiatan yang sudah kita buat tadi. Karena ini saya buat satu doang, rata-rata masalah. Kita pilih ini. Untuk kinerja awal bisa Bapak Ibu sesuaikan juga. Klik simpan. Nah, nanti akan terisi, tanggung jawab sudah ada di sini. Begitu. Nah, setelah itu kita masuk ke entry Renstra. Nah, Bapak Ibu bisa pencet sukses. Karena sudah kita masukkan semuanya. Nah, sudah terlihat di sini. Jadi begitu, setelah kita masukkan tujuan sasaran, nah terus masuk sub Renstra, masuk entry Renstra untuk mendata semua yang sudah kita buat. Seperti ini tampilannya. Itu sekalian cukup sekian dari fitur Renstra. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nanti akan saya jelaskan langsung
ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.